اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انصر الاسلام والايمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات وسلم على مدينه ربنا منك بالخير ويا رب نسالك برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma 'alaina ni'amah wa ja'ala ummatana wa lillahi alhamdu khayra ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu 'alaina ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Ahmaduhu 'ala ni'amihi al-jami'ah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu liman yaqsama biha khairal asma wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu 'alal 'alamin rahmah wa farada 'alaihi bayana ma anzala ilaina wa awdaha lana kullal umuril muhimmah. فأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والهمة. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi khatib, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencoba sekuat tenaga melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu
dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, saya ambil pertengahan hadisnya, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man jama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa 'afiyah wa hafathahumul malaikatu wa tadharrahumullahu fiman 'indahu wa man bi ta'atihi 'amaluhu lam yusbi' bihi nasab. Diriwayatkan dari Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya, akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba tersebut memberikan pertolongan kepada saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di sebuah masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajari kandungannya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan yang diselimuti rahmat, dikelilingi para malaikat dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat yang mulia. Dan barang siapa yang lambat atau terlambat amalnya, tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib orang tersebut atau keburukan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Mengenai hal ini berhadirin, seorang ulama salaf berkata, aku mendapati sekelompok orang yang tidak memiliki aib, lalu mereka membicarakan aib orang lain, maka orang-orang itu membicarakan aib mereka. Dan aku mendapati sekelompok orang yang memiliki aib, memiliki kejelekan, lalu mereka tidak pernah membicarakan aib atau kejelekan orang lain, maka kami pun melupakan aib-aib mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, man satara aurata akhil muslim satarallahu auratahu yawmal qiyamah, wa man kashafa auratahu akhil muslim kashafa auratahu hatta yafdahu biha fi baitihi. Bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib atau kekurangannya di hari kiamat. Dan barang siapa membuka aib saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya hingga Allah membuka kedua aibnya tersebut di rumahnya sendiri. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahumullah, hendaklah diketahui bahwa manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang tertutupi keadaannya, kemudian jatuh dalam perbuatan maksiat, jatuh dalam perbuatan dosa. Orang-orang yang seperti ini tidak boleh disebut
tidak boleh dibuka umum, karena ini merupakan masuk di dalam lubang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah." Bahwa sesungguhnya orang-orang yang ingin ada perbuatan yang sangat keji itu atau berita bohong itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapat azab yang lebih pedih di dunia dan di akhirat. Yang kedua, para hadirin, orang yang melakukan perbuatan maksiat atau yang melakukan perbuatan dosa besar secara terang-terangan tanpa ada rasa malu sedikit pun, orang yang seperti ini tidak haram dibicarakan kefasikannya. Akan tetapi apabila pembicaraan kefasikannya atau kesalahannya itu hingga menjadi sebuah kebiasaan kita yang terus-menerus dilakukan, yang semata-mata bertujuan untuk memuaskan nafsu kita, menjelekkan orang tersebut, maka tidak boleh berhati. Perbuatan fasik orang tersebut atau perbuatan salah orang tersebut dibicarakan hanya bertujuan untuk membuat jerah orang-orang yang melakukan kesalahan. Akan tetapi ketika kita buat setiap hari menghibah itu bukan dosa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian mengenai sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba tersebut memberikan pertolongan kepada saudaranya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda juga, "Afdhalul a'mal idhfarul surur 'ala al-mu'min kasarta 'awratahu aw ashba'ta ju'atahu aw qadaita hajatahu." Termasuk orang yang paling utama adalah orang yang gemar menebar kegembiraan terhadap seorang mukmin, orang yang gemar menutupi aib saudaranya, dan orang yang gemar memberikan makan ketika saudaranya lapar dan memenuhi kebutuhan saudaranya ketika membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diceritakan bahwa suatu hari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering beliau itu membantu para janda-janda menyediakan air buat mereka di malam hari. Suatu ketika pada hari sahabat Talha melihat bahwasanya Sayyidina Umar tengah masuk ke rumah salah satu perempuan. Lalu siang harinya Talha menemui perempuan tersebut. "Wahai fulanah, ternyata ia atau perempuan tersebut adalah seorang wanita yang sudah tua renta, keadaannya buta dan lumpuh." Talha pun bertanya kepada perempuan tersebut, "Wahai perempuan atau wahai fulan, apa sebenarnya yang dilakukan oleh laki-laki ini di rumahmu?" Laki-laki ini yang dimaksud adalah Sayyidina Umar. Kemudian orang tua itu menjawab, "Wahai nak, orang ini sudah sejak lama selalu datang merawatku, membawakan kebutuhan-kebutuhanku, dan mengeluarkan kotoran dari rumahku." Mendengar hal itu, sahabat Talha berkata kepada dirinya, cukup wahai Talha,
Apakah engkau ingin mencari-cari aib atau kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kemudian sabda Rasulullah Muhammad SAW juga menerangkan, dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajari kandungannya, kecuali turun kepada mereka ketenangan yang diselimuti rahmat, dikelilingi para malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian Rasul Muhammad SAW bersabda mengenai orang-orang yang mencintai Al-Quran dan senantiasa mengistiqomahkan membaca Al-Quran di dalam masjid. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa ma min qaumin sallu salatan ghadan thumma qa'adu fi musallahum yata'atawna kitaballah wa yatadarrasunahu illa wa qulullahu bihim malaikah yastaghfiruna lakum hatta yafutu fi haditsin lain. Tidaklah suatu kaum melakukan sholat subuh kemudian duduk-duduk di tempat sholat sambil membaca Al-Quran dan mengkajinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada para malaikat akan memohonkan ampun kepada mereka hingga mereka berbicara hal yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad SAW pada waktu itu menghampiri para sahabatnya di dalam masjid. Kemudian bertanya, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini wahai sahabatku? Mereka menjawab, kami duduk-duduk untuk menyebut asma Allah ya Rasulullah. Kami duduk-duduk di dalam masjid untuk memujinya atas petunjuk yang diberikannya kepada kami untuk memeluk agama Islam. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya, demi Allah, kalian tidak duduk-duduk kecuali karena itu. Kemudian para sahabat menjawab, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah, kami tidak duduk-duduk kecuali karena itu, kecuali karena kami zikir mengingat nama-nama Allah di dalam masjid. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, sungguh para sahabat, aku tidak meminta kalian bersumpah karena mencurigai kalian. Akan tetapi tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian semua para sahabatku, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat yang di langit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesempatan untuk lebih memakmurkan masjid-masjid yang kita miliki. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salam النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم